Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Popon, udah tahu ya. Gue juara Suci 8 Kompas TV. Satu-satunya juara satu Suci yang gak punya mobil. Karena season-season sebelumnya hadiahnya mobil gitu. Cuma di season gue doang hadiahnya duit doang, gak ada mobilnya gitu. Tapi alhamdulillah duitnya gue pakai buat umrohin mak gue ke Mekah. Apalah artinya di jalan-jalan ngadem-ngadem dalam mobil kalau belum pernah ngerasain ademnya ubin Mekah. Ubin Masjidil Haram. Dan ya itu semua gara-gara stand up gitu. Gara-gara stand up tuh gue bisa jalan-jalan gitu keluar kota bahkan keluar negeri. Bolak-balik naik pesawat tuh. Sekarang gue gara-gara sering naik pesawat tuh tahu gitu kalau misalnya seat belt nggak muat kita bisa minta tambahan ke pramugari gitu kalau kan gue nggak muat ya. Minta tambahan tuh seat belt buat biar bisa diceklek gitu. Karena sering naik pesawat gue tahu gitu. Coba kalau gue jarang gitu pas gue naik pesawat nggak muat pasti gue bingung kan. Gue pura-pura aja bisa gitu. Diem aja begitu pas di atas turbulensi gue ngangkat-ngangkat. Balik-balik sendirian gue. Karena gak tahu ya kan. Kalau dulu tuh sebelum stand up gue paling jalan-jalan pas tuh di tour SMA tuh. Gue jalan-jalan ke Bali sama temen-temen gue tuh dari sekolah. Sama teman-teman gue udah mikir wah jalan-jalan ke Bali ntar kita bisa jalan-jalan di pinggir pantai gak pakai baju nih Pon. Wah kayak bule ya kan. Cuma akhirnya di sana nggak jadi gitu karena takut disangka gembel. Ya beda gitu bule buka baju kan jelas di sana tujuannya buat ngitemin kulit kan gitu. Lah kalau gue udah hitam gitu ke sana jemur matahari malah jadi busik. Digaruk begaris tuh. Ada set ya kecakar Wolverine gue. Lagi bule juga badannya bagus gitu, buka baju jalan santai orang juga ngelihat enak. Badan kayak gue coba buka baju lihat restoran ada orang lagi makan marah-marah lagi. Mas pakai baju dong enak nih. Ganggu orang makan aja. Gue cuma lewat doang. Nah ini. Gue seneng emang ke Bali gitu karena gue lebih seneng ke pantai daripada temen gue suka ngajakin gue ke naik gunung tuh. Pon naik gunung gitu. Tapi gue selalu keluarin pertanyaan nih ke temen gue, lu kalau di atas gunung ketemu macan apa yang lo lakuin gitu. Kalau dia jawab lari gue mah gak mau ya kan. Dia doang yang selamat ya kan, gue enggak. Kalau dia jawab lawan baru gue mau tuh. Lu kalau ketemu macan ngapain? Lawan, oke. Ayo gue naik gunung, gue demen nih. Jadi ada temennya gitu. Temu macan kan ngeri gitu. Makanya seneng ke pantai gitu. Kalau ke pantai kan paling hewan-hewan buasnya hiu juga di tengah laut. Kalau di pinggir pantai paling bulu babi. Bulu babi kalau kena kaki tinggal kita kencingin selesai itu kaki itu. Yang kena bulu babi. Kalau ketemu macan digigit macan lu mau kencing. Kencing terakhir kalinya lu. Dalam hidup lu ya. Terus juga gara-gara stand up gue bisa jalan-jalan ke Makassar. Waktu itu pas kondangannya Arif Brata tuh. Pas nikahannya Arif Brata gue kondangan tuh gara-gara kenal kan sama Arif. Ke Makassar, wah itu kondangan terjauh dalam hidup gue tuh. Orang Jakarta kondangan paling jauh kemana? Ke Bogor, ke Banten paling jauh. Gue ke Makassar. Di sono gue makan nambah 3 kali juga santai gue. Gak malu ya kan. Kalau ditanya sama orang, lapar banget mas, dari mana? Jakarta. Gila kali lo. Mau diomelin gue makan 3 kali. Gue sini Jakarta. Ongkosnya tuh kondangan ke Arif Brata pulang balik di 1.500.000 tiketnya. Tiket pesawatnya. Gue ngamplop ke Arif cuma 50.000. Tekor di ongkos. Terus Arif gaya-gayaan lagi. Bang kalau nanti datang ke kondangan saya tenang penginapan saya tanggung. Ya, pas kesana gue dikasih hotel tuh. Cuma hotelnya kayak penampungan TKW tuh. Bahan kasurnya bercak-bercak lagi kan. Bercak-bercak itu kayak bercak-bercak air gitu.
Gue sih positive thinking, mungkin emang yang tidur sebelumnya ngiler gitu, ngeces. Cuma gue cium kok bau pandan. Wah anjing nih kak, hotel apa nih? Arif tuh emang kerjaannya. Juga gara-gara stand up gue bisa nikah, bisa ketemu istri lah, ketemu jodoh gara-gara stand up. Istri gue tuh orang IT, dia kerjanya di bidang IT programming. Waktu awal-awal pacaran tuh banyak teman-teman gue yang bilang, "Oh hati-hati lo, bini lo orang IT, ntar WhatsApp lo dihack jadi BBM," kata dia. So WhatsApp gue bisa ngeping. Ada-ada aja mah. Saking senengnya gue punya pacar, gue save kan nomor HP cewek gue tuh waktu itu. Di HP gue save tuh namanya sayangku. Nomor gue di HP cewek gue di save Popon stand up. Kayaknya gue doang yang berasa pacaran. Ya cuma akhirnya nikah kan, akhirnya mutusin buat nikah. Karena masih ada duit sisa dari hadiah suci. Gue nikah persiapan tuh nyari paket catering. Dapet tuh 60 juta, udah lengkap semuanya. Gue nego kan, "Mas nih kalau dikurangin dokumentasi sama dekorasi jadi berapa?" Jadi 55 juta mas, ya kurangnya 5 juta doang gitu. Emang paket catering yang mahal makanannya gitu ya. Kayaknya kalau waktu itu kondangan gue gak ada makanannya, semua tamu yang datang bisa gue make upin. Ya kan, gak apa-apa lu datang jelek pulang cakep lu. Cuma lapar, gak ada makanannya kan. Udah gitu orang Indonesia gini, kalau kita bikin acara kita suka ditakut-takutin kan ibu. Awas lu bikin acara makanannya kurang, bikin malu keluarga ya kan. Gara-gara itu malah makanan gue kelebihan bener. Ada lauk yang nyisa tuh sampai 3 hari masih gue makanin aja tuh. Setelah acara tuh. Lauknya kerecek. Gue panasin, gue makan. Gak habis-habis bener. Sampai gue mikir nih kerecek numbu apa gimana nih. Tinggal apa udah jamurnya yang gue makan. Kerecek ada. Lauk nyisa. Dan waktu awal ketemu orang tuanya ada sedikit masalah gitu karena orang tuanya tuh gak setuju sama yang profesi seniman gitu. Jadi gue gak bisa ngaku kalau gue pekerjaannya stand up comedy gitu. Akhirnya gue sepakat sama istri gue kalau gue kerjaannya karyawan Kompas TV. Yang ngurusin program stand up gitu. Cuma masalahnya adiknya bini gue nih, dia tahu kalau gue popon stand up gitu kan. Dia bilang ke ibunya, "Bu, pacar mbak tuh kan Popon, Suci 8, stand up comedy." Kata ibunya, "Enggak ah, orang itu Nak Saleh." Nama gue kan Muhammad Saleh aslinya ya. Gue kenalan nama asli kan. "Nak Saleh karyawan Kompas TV." Kata adiknya, "Enggak bu, coba deh ibu tanyain." Bener ibunya nanyain ke gue. "Nak Saleh bener Popon Suci 8 yang stand up di TV." Wah gue udah gak bisa bohong lagi kan gue bilang. "Iya bu bener saya Popon gitu." Ibunya bilang, "Oh karyawan boleh ikut." Ya masih selamat gue. Gue bilang aja boleh bu. Aman. Tapi beberapa bulan lalu akhirnya bini gue jujur ke ibunya gitu. Bilang kalau gue udah gak kerja lagi di Kompas. Ya biar jujur aja gitu. Dia bilang kalau gue sekarang udah full stand up kerjanya. Terus ibunya nanya kan, "Emang bulanannya cukup?" Ibunya nggak tahu kalau enggak. Ibunya nggak tahu kalau enggak. Ya emang apa tujuan gue nyari istri pekerja ya kan? Ya biar saling backup ya. Kalau gue nggak ada, istri gue ada. Kalau istri gue ada, gue nggak ada. Ya begitulah namanya stand up ya kan, kerjaannya nggak tentu. Dan ya apa ya, istri gue tuh kerja, jadinya istri gue jarang masak gitu di rumah tuh. Jadi gue kalau mau makan tuh jajan, kebanyakan jajan. Gue paling jajan bubur ayam. Jajan bubur ayam tuh paling malas kalau tukang bubur ayamnya pelit gitu. Kalau kita minta tambahan kerupuk ya kan. "Bang tambahin bang kerupuknya." Berarti diambil nih banyak, dijatuhin cuma 2. Sisanya dibalikin lagi tuh ke kaleng gitu. Kalengnya kaleng kongguan nih biasanya nih. Kaleng kongguan emang fungsinya banyak ya kan buat kaleng kerupuk, kang bubur. Pengen gitu pas dijatuhin 2 tangannya gue tahan, "Mau kemana bang?" "Sini aja nih semua."
lepasin. Pakai ditahan-tahan lagi. Macam-macam nih Kang Bubur. Ada yang modelnya ngambilnya emang cuma 2 tuh. Terus diremek biar kelihatan banyak, krek ya. Ada strateginya, ada aja. Pas bayar gue bales duit gue remek nih bang nih. Namanya. Dia lagi pelit banget gitu, gue cuma minta tambahan kerupuk. Gimana kalau gue minta tambahan ayam gitu. Bang tambahin bang ayamnya dikit. Sama dia disuir, pisaunya taruh piring gue. Makan tuh pisau. Kok gue curiga dia pelit banget sama kerupuk, jangan-jangan dagangan utamanya kerupuk. Kalau kita minta tambahan bubur malah dikasih. Bang buburnya tambahin, nah kalau bubur gak apa-apa deh. Asal jangan kerupuk. Bang bubur tuh. Ada lagi kalau yang malam-malam gue jajan nasi goreng tuh. Nah cuma gue masalahnya kalau beli nasi goreng sama abang-abang gerobak tuh suka pada gaya-gayaan ngegorengnya tuh. Nasinya tumpah-tumpahan tuh. Goyang cepet-cepet nasi jatuh-jatuh. Maksudnya gue perhatiin, oh udah kurang 2 sendok nih gue. Gak terima gue kan porsi gue. Aduh kurang banyak nih jatuh-jatuh nih. Ngapain di gaya-gayaan dinilai enggak ya kan. Ditontonin juga enggak. Ini ngaduk pelan-pelan aja gitu. Yang penting utuh nasi gue. Kadang gitu emang di pinggiran penggorengan banyak banget nasi gitu. Pengen gue sekali-sekali datang gak beli gitu. Cuma bawa piring gue tadahin nih lagi goreng tuh. Dapet gue sepiring. Cuma campur-campur ada nasi, kue tiaw, udah biung. Apa-apa dah. Menggaya-gayaan ngasih goreng. Gue kadang kalau makan nasi goreng juga kadang-kadang kerupuknya kelupaan. Ya. Udah makan nasinya habis, ya ada kerupuk. Aduh, paling males tuh gue emang tuh. Tapi gak pernah ya kebalik kita makan kerupuk lupa nasinya ya. Kita makan kerupuk, ada nasi nih. Gak pernah ya. Pasti kerupuknya yang ketinggalan emang. Aneh banget. Dan istri tuh karena apa? Karena kerja gitu. Gue jadinya nikah tuh gak seperti bayangan hidup gue gitu. Gue pikir tuh nikah tuh enak gitu, tiap kita bangun pagi ada pisang goreng, ada kopi ya kan. Nyata itu cuma hayalan gue ya. Gak ada, tiap pagi yang ada gue bangun nganterin dia kerja. Boro-boro pisang goreng, kopi juga gak ada, gue nganter ngantuk-ngantuk. Karena sebelum nikah tuh gue kan kerja stand up gitu, tidur malam bangun siang. Begitu nikah jadi harus bangun pagi nganterin bini gue kerja. Gue nikah kayak keterima kerja jadinya. Jadi gak nganggur lagi hidup gue nih. Ya rutinitas gue gitulah, nganter istri gue kerja pagi, sore pulang jemput. Udah kayak suami idaman banget dah gue. Tapi kadang-kadang gue lagi habis nganter bini gue gitu, gue pulang lagi ke rumah, gue mikir gitu kan. Jiwa suami gue tuh, jiwa imam gue tersentuh gitu kan. Gue pengen punya penghasilan lebih gitu dari istri gue, gimana caranya, gue mikir capek, ngantuk, tidur. Pas tidur mimpi kaya lagi. Aduh. Ini bener istri gue tuh kaya gitu, dia kerja, penghasilan tetep, keluarganya juga kaya. Gue pernah main ke kampungnya istri gue, diunjukin tuh hartanya sama bapak ibunya. Ini tanah bapak, ini tanah ibu, ini tanah bapak juga. Dalam hati gue akan kurebut semuanya. Akan jadi milikku suatu saat nanti. Bener, dia tanahnya tuh bukan cuma tanah, dia ada sawah. Sawahnya tuh bukan padi, bukan jagung, bukan. Jati tau kalau pohon jati. Sawahnya tuh sawah sepetak, tanamin pohon jati. Oh bapaknya diunjukin, nih segini aja nih batangnya udah 10 jutaan nih. Paling 10 tahun lagi bisa 30 juta. Gila, langsung gue hitungin ada berapa batang tuh. Lumayan nih, ntar tinggal gue tebang-tebangin aja kan. Dapet tuh gue. Ya gitulah, nikahi istri orang kaya enak ya. Dan ya kongguan gue lupa nih materinya. Kongguan udah ada yang bahas ya, nggak ada bapaknya ya di posternya ya. Belum ada yang bahas. Ini gue pikirin kenapa ya nggak ada bapaknya nih. Kayaknya dia mau menunjukkan kalau keluarga broken home juga bisa nggak narkoba ya. Bisa makan kongguan aja gitu, jangan narkoba.
Bagus nih sebenarnya buat kampanye narkoba ya. Ini aneh-aneh aja ya. Dan gue tuh kemarin baru aja ikut, istri gue tuh udah hamil gue sekarang. Gue tinggal tuh kan di apartemen sama bini gue, apartemen punya bini gue. Bener, gak ada modalnya gue emang. Titelnya doang imam, namanya makmum gue sebenarnya. Titelnya doang imam. Gue tinggal sama bini gue di apartemen Kalibata City. Itu barengan sama adik ipar gue gitu. Sebelahan kamarnya. Nah itu waktu awal nikah tuh masalah tuh pas mau malam pertama ya kan. Karena kamar sebelah-sebelahan gitu kan. Kasur bunyi-bunyi lagi kalau gerak-gerak kan. Jadi siasatnya tuh gue nyetel lagu di YouTube tuh. Nyetel lagu di YouTube. Gue pikir itu solusi, cuma masalahnya adik ipar gue juga pasti mikir kan, ngapain sih ini tiap malam dengerin lagu. Mana lagunya gak sampai kelar lagi. Ya soalnya gue main sebentar. Gak sampai ref. Cepet lah. Selesai aja. Aduh, cepet banget. Akhirnya jadi anak, alhamdulillah ya, dengan usaha seminimal mungkin. Jadi juga anak gue, istri gue udah hamil gitu. Istri gue udah hamil, udah 8 bulan sekarang. Mohon doanya ya biar anak gue lahirnya lancar. Istri gue hamil sekarang udah masuk tahap yang gue harus USG 2 minggu sekali. Sekali USG 500.000. Pusing gue. Pusing gue. 500.000 masalahnya USG-nya cepet-cepet doang gitu. Dokternya kadang-kadang gak jelas gitu. Dia nge-USG nih, ngasih lihat gambar di layar. Nih kakinya, nih tangannya. Kita gak jelas nih ngeliatnya. Mana di si dok? Gambar USG kan gitu gak jelas ya kan. Dokternya mah enak aja gitu. Nih kakinya nih. Ini ada monasnya nih, laki nih gitu. Ngeliat gak jelas gambarnya, cepet-cepet 500.000. Terus gue tinggal di apartemen tuh beda banget gitu. Karena gue sebelumnya tinggal di gang gitu, di rumah di gang, di kampung gitu. Yang tetangga kiri kanan kenal, di apartemen kan kagak kenal yang. Gak bisa gue minjem beras ke tetangga di apartemen, gak bisa gue. Minjem beras, ngobrol juga enggak gitu. Paling ngobrol di apartemen tuh kalau lagi pulang selift gitu ya kan. Satu lift itu juga kalau satu lantai ngobrol. Pulang pak gitu, iya sampai lantai turun gitu. Besok ketemu lagi, pulang pak. Lantai turun gitu-gitu doang ngobrolnya. Gak kemana-mana gitu. Makanya gue pengen gitu apartemen punya peraturan yang kayak setiap siang hari pintu gak boleh ditutup gitu ya kan. Peraturannya tuh tiap siang pintu gak boleh tutup. Jadi tiap orang lewat lorong tuh ngeliat pintu, bu, mampir. Jadi masuk kayak di gang gitu enak. Harusnya peraturan di apartemen. Dan gue tuh kemarin belum lama ikut kompetisi di Malaysia ya. Kompetisi Maharaja Lawak. Maharaja Lawak Mega, karena gue pikir hadiahnya lumayan buat biaya lahiran bini gue gitu. Hadiahnya lumayan tuh, kompetisinya tuh juara satunya aja 1,5 miliar rupiah. Kalau juara tiganya aja 500 juta. Gue pikir kalau juara 3 aja lumayan kan. Bini gue mau lahiran di mana juga gue turutin. Lahiran di mana, sikat 500 juta. Ternyata boro-boro juara 3, gue cuma 3 kali tampil. 3 kali tampil mah kalau gini mah bini gue mau lahiran di mana gue ngikut aja udah. Ngomong dia yang bayar. Ngikut dah mau di mana. Nurut lah. Ya karena tapi gue bersyukur juga sebenarnya keluar dari kompetisi di Malaysia karena tadinya kalau misalnya gue lanjut nih sampai ke final, ada rencana istri gue lahiran di Bondowoso di kampungnya. Kan kasihan ya anak gue KTP-nya Bondowoso. Gue karena untung gue gak lanjut, jadinya akhirnya anak gue lahir di Jakarta nih kan, KTP-nya keren. Karena gue gak ngebayangin di masa depan nanti ya kan, udah maju teknologi, udah ada mobil terbang, siapa tahu ya kan, alien udah tinggal di bumi. Anak gue KTP-nya Bondowoso. Ditanya alien lahir di mana? Bondowoso. Daerah apa itu? Masih ada orang di sana. Udah gak ada orang di sana. Bondowoso. Terus di Malaysia tuh gue susah karena kendala bahasa tuh di Malaysia. Perbedaannya cuma kebalik sebenarnya. Bahasa sehari-hari kita nih di sini
adalah bahasa bakunya di Malaysia. Sedangkan bahasa sehari-hari di Malaysia itu bahasa bakunya di Indonesia. Jadi kayak kalau kita bilang mau di Malaysia tuh hendak gitu. Kan kita juga di kamus kita kan ada hendak ya. Kalau kita bilang harusnya, mereka tuh sepatutnya gitu. Kita kan aneh ya kalau ada teman kita yang ngomong, "Pon, hendak kemana?" Kenapa lu? Kalau yang ngomong, "Pon, sepatutnya lu, lu kesel kamus apa gimana lu?" Sepatutnya. Aneh kan kalau ngomong bahasa baku gitu. Terus di Malaysia juga nominal mata uang kita tuh kecil banget gitu di sana. 1 ringgit Malaysia tuh 3.500 rupiah. Gila, kita jauh banget gitu. Di sana kita keluar 1 ringgit kita ribu-ribuan gitu. Jadi aneh. Gue di sana ngedengar harga mobil di sini berapa? 20.000. Iya, 20.000 ringgit tapi 20.000 murah, aneh banget di sana. Terus di Malaysia juga, ya gitu di Malaysia mah ada orang Indonesia yang ke Malaysia ada 2 jenis ya. Yang kaya banget sama yang miskin banget. Yang kaya ke sana berobat kalau sakit ya. Yang miskin ke sana kerja. Pulangnya sakit baru. Disakitin majikan. Kasian. Terus apa ya, gue tuh ya kita namanya gue udah nikah sama bini gue nih, kita harus nerima perbedaan lah, nerima pasangan kita gitu. Gue yang kaget tuh dari bini gue adalah dia pernah bikin story gambar kartun Inuyasha ya. Dia nulis gini, "Wah kangen nih sama kartun ini kartun zaman Ane kecil." Ya istri gue ngomong Ane ente. Ini gue nikahin anak rohis apa gimana? Ane ente lagi. Udah gitu ada ngomong santuinya lagi. Aduh Ane santuy. Dengar bini gue ngomong Ane santuy pusing gue. Kenapa ya bini gue ngomongnya begini? Kalau gue nih kekurangannya yang ngorok gitu, tidur gue ngorok gitu. Jadi bini gue tuh harus terima tiap malam denger ngorokan gue. Gue kadang kasihan sama bini gue. Gue beli alat tuh di online, alat pengurang ngorok. Alat tuh ditempelin gitu di hidung, ditempelin kalau kita mau tidur tempelin ke hidung gitu. Cuma tuh alatnya gak nyaman banget gitu di hidung tuh. Pas gue pasang tuh gak nyaman, bikin gue gak tidur gitu. Emang gak ngorok sih kan, kalau gak tidur. Ini alat pengganggu tidur namanya nih, bukan alat pengurang ngorok nih. Udah gitu lagi hamil kan, kasihan anak gue gitu. Anak-anak orang lain mah hamil didengerin musik klasik gitu. Anak gue tiap malam dengerin ngorok gue. Pas lahir gak nangis, ngorok ntar. Kasihan anak gue nih. Dan gue juga udah nyiapin nama anak ya kan, udah nyiapin nama anak gitu. Karena nama anak zaman sekarang tuh bagus-bagus. Kayak anaknya Gading sama Gisel tuh namanya Gempi ya kan, bagus gitu. Enak dibecandain gitu, Gempi. Ada anaknya Raffi kan, Rafathar, enak gitu, masih enak dibecandain. Cuma gue bayangin nama orang zaman dulu tau gak, ada Broto namanya tuh, Broto. Tuh dia gimana dibecandain ya, Broto. Kayaknya gak enak banget ya. Ada lagi Widodo. Gue kalau punya ponakan namanya Broto gak gue bercandain, gue diemin sana. Karena takut kurang ajar gitu. Kayak bercanda sama orang tua, Broto. Makanya gue udah mutusin nama anak gue ntar Susilo. Sekian, gue selamat malam.